Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fahrul Rozi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran TIK SD dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang komputer sebagai media belajar di SD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfia Naurotin dengan NIM akhir 074. Yang kedua ada Desi Nuril Faradiba dengan NIM akhir 080. Yang ketiga ada Riyadatul Haliza dengan NIM akhir 085. Yang keempat ada Alika Ramadanti dengan NIM akhir 093. Dan yang terakhir ada Adeli Damayanti Nur dengan NIM akhir 098. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian komputer. Nah, komputer sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu computer, artinya menghitung. Jadi, komputer dapat diartikan sebagai alat hitung atau mesin hitung. Namun, dengan berkembangnya zaman, komputer sekarang bisa digunakan sebagai alat mengelola data, memberikan informasi, menyimpan dokumen, mengetik, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengertian dari pembelajaran komputer di SD. Pembelajaran sendiri adalah suatu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan atau mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Selain itu, pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau memberikan bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses untuk mengatur, menumbuhkan atau mendorong, dan juga membimbing peserta didik agar mau melakukan proses belajar. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari pembelajaran komputer. Pembelajaran komputer adalah proses belajar dan mengajar mengenai komputer dan menggunakan alat komputer. Pembelajaran komputer sering juga disebut dengan pembelajaran TIK. Pada umumnya, komputer bisa dimanfaatkan di seluruh jenjang pendidikan, salah satunya di pendidikan SD atau sekolah dasar. Nah, pada SD sendiri, gurunya itu dituntut untuk lebih kreatif dikarenakan guru SD itu harus mampu menguasai semua mata pelajaran. Nah, untuk pemanfaatan TIK sendiri di SD itu bisa menggunakan animasi-animasi yang ada di komputer atau bisa mengajarkan anak SD tentang dasar-dasarnya terlebih dahulu, cara menghidupkan komputer tersebut dan lain sebagainya. Karena anak SD itu masih bersifat abstrak. Contohnya seperti anak kelas 1, 2 dan juga 3. Fungsi penggunaan TIK dalam proses pembelajaran adalah sebagai alat bantu bagi siswa dan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Menurut Rosenberg tahun 2001, dengan berkembangnya penggunaan TIK, terdapat 5 pergeseran dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu dari pelatihan ke penampilan, yang kedua dari ruang kelas ke kapan saja dan di mana saja, yang ketiga dari kertas ke online atau saluran, yang keempat dari fasilitas jaringan fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan yang kelima dari waktu siklus ke waktu nyata. Pengertian media pembelajaran di SD. Media dalam proses pembelajaran merupakan perantara atau pengantar sumber pesan, merangsang pikiran, perhatian, dan kemauan sehingga siswa terlibat dan terdorong dalam pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan komputer untuk pembelajaran. Teknologi yang sudah ada saat ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Gunanya untuk mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran. Komputer ini sendiri itu ada beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu 1. Memberikan iklim yang efektif, sehingga dapat mengakomodasi siswa yang lamban dalam menerima pembelajaran. Yang kedua, dapat merangsang siswa dalam mengerjakan latihan. Juga kendali belajar di tangan siswa, sehingga tingkat kecepatan belajar siswa dapat disesuaikan dengan tingkat penguasaannya. Yang terakhir, perkembangan siswa dapat dipantau dengan melihat rekaman aktivitas siswa. Peranan teknologi komputer diantaranya itu menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi komputer bekerja otomatis terhadap suatu tugas atau proses. Selanjutnya, teknologi komputer dapat memperkuat peran manusia dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang terakhir, teknologi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.
Jenis media pembelajaran berbasis komputer menurut Asha Arsy 2006 halaman 3, media pembelajaran berbasis komputer terdiri dari 1. Presentasi PowerPoint. Saat ini, teknologi pada bidang rekayasa komputer menggantikan peranan alat presentasi pada masa sebelumnya. Penggunaan perangkat lunak perancang presentasi seperti Microsoft PowerPoint yang dikembangkan oleh Microsoft Inc. yang mengembangkan banyak sekali jenis perangkat lunak yang mendukung kepentingan tersebut. Kelebihan media ini adalah menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, image, grafik, dan sound di dalam presentasi PowerPoint sehingga dapat dibuat semenarik mungkin. Yang kedua, CD atau DVD atau multimedia pembelajaran interaktif. Sifat ini selain interaktif juga bersifat multimedia. Terdapat unsur-unsur media secara lengkap yang meliputi sound, animasi, video, teks, grafik, macam-macam model multimedia pembelajaran, yaitu model drill, mengembangkan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan yang bentuk dan pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. Yang kedua, model tutorial, menggunakan perangkat lunak berupa program komputer yang berisi materi pelajaran. Yang C, model simulasi, memberikan pengalaman belajar melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk yang mendekati suasana yang sebenarnya. Yang D, model games. Model permainan ini dikembangkan berdasarkan atas pembelajaran menyenangkan, di mana peserta didik akan dihadapkan pada beberapa bentuk dan aturan permainan. Yang ketiga, video pembelajaran. Video pembelajaran dapat berupa A. Rekaman hasil evaluasi pembelajaran. Yang B. Visualisasi yang dimaksudkan untuk membimbing siswa dapat memahami materi. Yang C. Prinsip yang hampir sama dengan menonton film. Yang D. Video yang dapat dibuat sendiri atau download dari situs share video. Yang E. Video yang disesuaikan dengan materi proses editing. Yang keempat, internet. Media berbasis internet berupa email, chatting, video, blog, e-learner, web, dan lain-lain. Tujuan penggunaan internet sebagai media pembelajaran berbasis komputer antara lain adalah A. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri. Yang B. Siswa dapat mengakses secara online berbagai perpustakaan, museum, database, dan mendapatkan sumber primer tentang berbagai peristiwa, sejarah, biografi, rekaman, laporan, dan data statistik. Yang C. Siswa dapat berperan sebagai seorang peneliti menjadi seorang analisis, tidak hanya konsumen informasi saja. Materi yang terakhir yaitu membahas tentang kelebihan dan kekurangan komputer sebagai media pembelajaran di SD. Selain sebagai alat bantu proses belajar, aplikasi-aplikasi pada komputer juga memberikan beberapa keuntungan. Nah, keuntungan yang dimaksud di sini adalah suatu kelebihan yang akan kita bahas. Kelebihan yang pertama yaitu siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan. Misalnya, kemampuan dalam memahami informasi-informasi yang ditayangkan pada komputer selama proses belajar. Kemudian yang kedua, dapat membantu siswa mengontrol aktivitas belajarnya. Yang ketiga, siswa bisa leluasa memilih urutan belajar sesuai dengan kebutuhan. Jadi, misalkan sekarang ada materi IPS, jadi ingin belajar IPS terlebih dahulu, setelahnya mau lanjut belajar IPA. Nah, kayak gitu. Lalu yang keempat, dengan media komputer, siswa bisa menayangkan kembali apa saja informasi yang sebelumnya mereka pelajari. Jadi, sangat memudahkan siswa untuk mengulang materi belajar. Kelebihan lainnya yaitu siswa juga akan mendapat feedback atau umpan balik dari program komputer sesuai hasil belajar mereka. Kelebihan lainnya yaitu siswa juga akan mendapat feedback atau umpan balik dari program komputer sesuai hasil belajar mereka. Sebenarnya ada banyak kelebihan-kelebihan lainnya seperti komputer yang bisa merekam hasil belajar siswa, terus juga bisa memberikan saran tentang kegiatan belajar tertentu. Lalu ada lagi fitur yang dapat membantu dalam mengintegrasi komponen-komponen, misalnya warna, musik, dan animasi grafik. Nah, dengan komputer ini, siswa dirancang untuk melakukan latihan simulasi dan memiliki pengetahuan dalam menyampaikan informasi dengan tingkat realisme yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, dari kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan tadi, ternyata sebagai media belajar, komputer juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu, yang pertama, biaya dan pengembangan programnya itu tinggi, khususnya komputer yang dirancang untuk pembelajaran. Nah, yang kedua, untuk pemeliharaan dan perawatannya yang berupa hardware, software, memerlukan biaya tinggi juga. Nah, maka dari itu, perlu pertimbangan sebelum
memutuskan apakah sekolah akan menggunakan komputer atau tidak untuk keperluan pendidikan. Dan yang terakhir, persoalan tentang compatibility dan incompatibility antara hardware dan software. Jadi maksudnya dalam program komputer itu biasanya perlu hardware dengan spesifikasi yang sesuai, karena apabila spesifikasinya tidak sama, maka akan berpengaruh pada software dan mengakibatkan software komputer tersebut tidak dapat digunakan.